Kembali lagi di channel Jago Listrik. Teman-teman, coba bayangkan malam hari hujan turun cukup deras. Tiba-tiba plak, listrik PLN mati. Lampu mati, kipas mati, wifi mati, TV mati. Dan yang paling menyebalkan, AC yang dari tadi membuat ruangan nyaman ikut mati juga. Akhirnya kita berpikir, kayaknya harus beli genset nih. Dan besoknya kita langsung pergi ke toko. Nah, di sana ada dua genset. Yang satu genset biasa, yang satu lagi genset inverter. Sama-sama menghasilkan listrik, sama-sama ada mesin bensin, sama-sama ada alternator, dan sama-sama tertulis 3000 watt. Tapi harganya bisa berbeda cukup jauh teman-teman. Kemudian muncul pertanyaan, memangnya apa sih bedanya? Apakah genset inverter cuma genset biasa yang diberi tambahan inverter? Atau sebenarnya cara kerjanya memang berbeda? Dan yang lebih menarik, kalau saya hanya menyalakan lampu 10 watt, apakah mesin genset tetap harus berputar kencang? Lalu kalau saya menyalakan AC 1 PK sekitar 700 watt, apakah RPM-nya berubah? Nah, di video kali ini kita akan bongkar semuanya teman-teman. Bukan hanya dari luar, tapi kita akan masuk ke dalam genset-genset itu. Sampai kita benar-benar memahami kenapa genset biasa dan genset inverter bisa mempunyai karakter yang sangat berbeda. Jangan lihat watt aja. Kalau kita melihat dua genset dari luar, sebenarnya kelihatannya hampir sama teman-teman. Ada mesin, ada tangki bahan bakar, ada alternator, dan ada panel output. Kemudian listrik keluar 220 volt. Selesai. Tapi sebenarnya yang membedakan kedua genset ini bukan sekedar berapa besar dayanya. Misalnya, kita punya genset A 3000 watt dan genset B juga 3000 watt. Di atas kertas dayanya sama teman-teman. Tetapi cara kedua genset tersebut menghasilkan listrik bisa berbeda. Dan perbedaan cara menghasilkan listrik inilah yang kemudian mempengaruhi suara, konsumsi bahan bakar, kualitas listrik, respon terhadap perubahan beban, dan tentu saja harga teman-teman. Jadi jangan langsung berpikir genset inverter pasti lebih bagus. Atau sebaliknya genset biasa pasti lebih jelek. Tidak sesederhana itu teman-teman. Karena masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Tapi sebelum kita membandingkannya, kita harus pahami dulu sebenarnya genset itu bekerja seperti apa. Kok genset bisa menghasilkan listrik? Kita mulai dari yang paling dasar dulu. Genset mempunyai mesin. Mesin inilah yang menggunakan energi dari bahan bakar. Misalnya bensin. Bensin dibakar di dalam mesin. Energi kimia dari bahan bakar berubah menjadi energi panas teman-teman. Kemudian energi tersebut menghasilkan gerakan mekanik. Piston bergerak naik turun. Crankshaft berputar. Nah, putaran inilah yang kita butuhkan teman-teman. Karena di ujung crankshaft tersebut kita hubungkan ke alternator. Hubungannya bisa melalui kopling langsung atau sistem penggerak sesuai desain genset. Jadi sederhananya gini nih, bahan bakar masuk ke mesin, kemudian menghasilkan putaran. Putaran itu diteruskan ke alternator, dan alternator mengubah energi mekanik tersebut menjadi energi listrik teman-teman. Jadi sebenarnya genset itu bukan menciptakan energi dari tidak ada. Dia hanya melakukan konversi energi. Energi kimia menjadi energi mekanik, kemudian menjadi energi listrik. Tapi ada satu komponen yang sangat penting yang sering tidak diperhatikan orang, namanya governor. Governor ini ibarat penjaga kecepatan mesin teman-teman. Tugasnya adalah mempertahankan putaran mesin agar tetap berada di sekitar nilai yang dibutuhkan. Misalnya, genset kita menggunakan alternator 4 kutub. Untuk menghasilkan listrik 50 Hz, putaran sinkronnya adalah 1500 rpm. Jadi 50 Hz membutuhkan sekitar 1500 rpm untuk alternator 4 kutub. Sekarang coba bayangkan genset sedang bekerja teman-teman. Awalnya tidak ada beban, mesin tetap berputar sekitar 1500 rpm. Kemudian kita colok lampu LED, misalnya hanya 10 watt. Mesinnya tidak tiba-tiba turun menjadi 500 rpm teman-teman. Ternyata putarannya tetap dijaga di sekitar 1500 rpm. Kemudian kita tambah beban nih, misalnya AC 1 PK, dayanya sekitar 700 watt. Pertanyaannya, apakah mesin berubah dari 1500 menjadi 700 rpm? Tentu tidak teman-teman. Mesinnya tetap berusaha mempertahankan putaran mendekati 1500 rpm. Yang berubah adalah torsi yang dibutuhkan mesin. Dan governor akan menyesuaikan suplai bahan bakar agar mesin mampu mempertahankan putaran tersebut. Jadi, kalau beban bertambah, kebutuhan torsi bertambah dan suplai bahan bakar juga bertambah. Sedangkan RPM tetap dijaga mendekati nominal teman-teman.
Nah, kalau gitu, apakah setiap kali AC hidup, lampu pasti berkedip? Belum tentu teman-teman, ini perlu kita bedakan. Ketika motor kompresor mulai bekerja, yang sangat terasa pada sistem listrik biasanya adalah voltage shock. Tegangan bisa turun sesaat karena beban start yang besar. Misalnya lampu sedikit meredup. Setelah mesin kembali stabil, lampu kembali normal teman-teman. Frekuensi juga bisa turun sesaat. Tetapi jangan mengatakan bahwa setiap penurunan frekuensi pasti membuat lampu berkedip. Tidak sesederhana itu. Kualitas governor, kapasitas genset, besar motor, jenis beban, dan karakteristik AVR semuanya ikut menentukan. Semakin besar genset dibanding bebannya, biasanya perubahan tegangan dan frekuensi akibat penambahan beban akan semakin kecil. Nah, sampai sini mungkin teman-teman mulai berpikir, kalau gitu genset biasa jelek dong. Justru tidak teman-teman, genset konvensional punya banyak kelebihan. Pertama, konstruksinya relatif sederhana. Mesin, kopling, alternator, AVR, panel kontrol, tidak terlalu banyak elektronik kompleks. Kedua, teknologinya sudah sangat matang. Ketiga, spare part mudah ditemukan. Keempat, perawatannya relatif mudah. Dan kelima, tentunya harganya lebih ekonomis. Itulah sebabnya genset konvensional masih banyak digunakan, bahkan untuk aplikasi industri dan kapasitas besar. Nah, sekarang kita masuk ke genset inverter. Disinilah konsepnya mulai berubah. Kalau genset konvensional, kita sangat bergantung pada putaran mesin untuk menghasilkan listrik AC 50 Hz. Pada genset inverter, listrik yang dihasilkan alternator tidak langsung diberikan ke beban sebagai AC 220 volt 50 Hz. Ini perbedaan dasarnya teman-teman. Misalnya mesin berputar lebih cepat, alternator menghasilkan listrik, tetapi listrik tersebut kemudian diproses terlebih dahulu. Secara sederhananya gini nih, alur energinya menjadi mesin menuju alternator, kemudian menghasilkan listrik AC, lalu masuk ke rectifier, AC diubah menjadi DC. Kemudian DC ini masuk ke DC bus, dan akhirnya masuk ke inverter elektronik. Nah, inverter inilah yang membentuk kembali listrik AC teman-teman. Misalnya menjadi 220 volt 50 Hz. Jadi, output 220 volt 50 Hz tidak harus mengikuti secara langsung frekuensi mekanisme mesin. Dan ini membuat sebuah keuntungan besar teman-teman. Ternyata mesin genset inverter tidak harus 1500 RPM. Bayangkan kita hanya membutuhkan 100 watt. Genset inverter tidak harus mempertahankan mesin pada putaran maksimum sepanjang waktu teman-teman. Mesin bisa beroperasi pada RPM yang lebih rendah, sesuai kebutuhan daya. Kemudian ketika beban meningkat, RPM mesin dapat dinaikkan. Inilah salah satu alasan genset inverter bisa lebih hemat bahan bakar pada kondisi beban ringan. Karena mesin tidak harus berputar kencang ketika kebutuhan dayanya kecil. Ini berbeda dengan genset konvensional yang harus mempertahankan putaran nominal agar frekuensi output tetap 50 Hz. Tapi teman-teman, jangan sampai video ini membuat kesimpulan bahwa genset inverter selalu lebih baik. Tidak, ada harga yang harus dibayar. Untuk kapasitas besar, genset konvensional masih memiliki keuntungan dari sisi biaya dan konstruksi. Jadi, untuk proyek konstruksi, industri, atau aplikasi yang membutuhkan daya besar dan operasi berat, genset konvensional masih sangat masuk akal. Oke, sekian video kali ini. Apabila teman-teman ada tambahan, silahkan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you teman-teman.